Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akan melengkapi pembahasannya Ustadz Irsyad mengenai hukum-hukum yang bersangkut paut dengan puasa. Hukum menelan dahak, ya. Hukum menelan dahak jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka hukum menelan dahak tersebut membatalkan puasa, sengaja ataupun tidak sengaja. Dan apabila dahak tersebut belum melebihi batas tenggorokan, maka puasanya tidak batal. Yang dimaksud batas luar tenggorokan di sini menurut ulama yang muktamad adalah makhraj huruf H. Jadi agak dalam daripada kho dikit. Menelan ludah tidak membatalkan puasa, akan tetapi dengan syarat tertentu. Yang pertama syaratnya murni, ludah tersebut murni tanpa ada campuran, semisal dari sesuatu yang menyela-nyelai gigi. Apabila tercampur dengan ludah tersebut, apabila ketelan maka batal puasanya. Intinya yang pertama syaratnya yaitu murni. Yang kedua, ludah tersebut suci. Najis biasanya yang sering terjadi adalah ketika ludah kita tercampur dengan darah yang keluar dari gusi. Maka ludah yang tercampur dengan darah tersebut maka membatalkan puasa. Yang terakhir berasal dari sumbernya yaitu lidah dan mulut. Sedangkan menelan ludah dari lain sumbernya, misal ludahnya sudah keluar dari area mulut yaitu bibir luar atau dari lainnya mulut, intinya dari luar, maka ludah tersebut apabila tertelan maka batal puasanya. Kemudian hukum masuknya air mandi ke rongga dalam tubuh. Ada beberapa hukum. Jika sebab mandi sunnah atau wajib dan airnya tersebut masuk tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal. Jika mandinya mandi wajib atau mandi sunnah, maka tidak membatalkan puasa air yang masuk tadi. Dalam catatan tidak disengaja. Kemudian jika mandinya bukan mandi sunnah seperti yang sering kita lakukan di sehari-hari, mandi pagi, mandi siang, mandi sore, membersihkan hanya untuk membersihkan badan tanpa ada sunnah, ada kewajiban, maka apabila masuk air tersebut dalam rongga kita, maka batal puasanya. Kemudian hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Yang pertama, jika berkumur untuk kesunahan seperti mau wudhu, ya, maka apabila tertelan itu air, maka tidak membatalkan puasa. Dalam catatan, kumurnya tadi dalam wudhu tidak mubalagho. Biasanya ada di dalam kesunahan wudhu itu mubalagho, yaitu kumur tapi dengan cara mubalagho. Artian lebih mendalamkan air kumuran tadi. Itu arti mubalagho. Kemudian jika berkumur tanpa ada kesunahan, misal hanya untuk pengen dingin kayak, pengen ndak haus kayak. Lah, apabila kumur yang kayak ini tertelan airnya, maka batal puasanya secara mutlak, mubalagho ataupun tidak mubalagho. Kemudian orang yang muntah. Hukum orang yang muntah atau orang yang keluar darah dari gusinya. Orang yang muntah atau keluar darah dari gusinya ketika puasa ini, apabila tidak disucikan secara langsung, dia menelan ludah dan tertelan itu ludah, maka batal puasanya. Jadi kalau kalian misal keluar darah atau muntah yang tidak disengaja, maka harus langsung disucikan. Dalam cara gimana? Berkumur. Berkumur yang kayak gini ini adalah kumur yang wajib. Kalau kemasukan kumur yang kayak gini maka tidak batal.
Kemudian orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak sengaja batal puasanya, atau lagi orang yang di malam hari lupa niat untuk berpuasa, maka orang yang kayak gini wajib imsak, yaitu wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sama halayaknya orang yang berpuasa, dan wajib juga dia mengqodoi setelah Ramadan. Kemudian konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa gara-gara sebab dirinya sendiri atau sebab dari orang lain. Yang pertama wajib qodok dan wajib denda. Bagi siapa? Bagi seseorang perempuan yang dia tidak puasa karena sebab takut ada bahaya pada anaknya. Kemudian orang yang tidak mengqodoi puasanya sampai datang Ramadan tahun setelahnya tanpa ada uzur, maka orang-orang tersebut wajib qodok dan wajib membayar denda. Terus yang kedua, wajib qodok tanpa denda. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak niat di malam harinya, bagi orang yang batal puasanya karena uzur, bagi orang yang menyusui, orang perempuan yang menyusui tapi takut bahayanya itu bukan pada anaknya, takut pada dirinya sendiri, takut lemes kayak takut pingsan karena menyusui. Maka orang yang kayak gini wajib qodok saja, tidak wajib membayar denda. Kemudian wajib denda saja tanpa ada qodok, dia wajib denda saja. Yaitu siapa? Bagi orang yang tua renta yang tidak mungkin lagi untuk puasa, dan orang yang sakit tanpa ada kesembuhan. Maka kedua orang tadi ini dia tidak wajib qodok, akan tetapi wajib bayar denda. Kemudian yang terakhir, tidak wajib qodok dan tidak wajib denda. Bagi siapa? Yang terakhir ini berlaku bagi orang yang sudah gila. Orang sudah gila, dia tidak wajib qodok, tidak wajib denda. Yang dimaksud denda di sini adalah membayar 1 mud dari makanan pokok daerahnya masing-masing. Yang dimaksud 1 mud ini adalah 1 mud gini dari tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang sudah diprediksi oleh ulama adalah sekitar 7,5 ons. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri taklim ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.